Alasanmu itu namanya alasan PA. Kenapa Anda ini? Karena ini benar. Tahu nggak ini? Saya punya gambar. Tapi bisa Ada yang saya dibuktikan. sebut gini. Ada yang saya sebut sebagai lingkaran argumen namanya sirkular argumen. Argumen muter-muter. Anda bilang gini, Islam itu benar karena Islam itu benar. Islam itu benar karena Islam itu cuman muter-muter gitu terus. Tapi bisa Ya di bawah dibuktikan, sana Bang kalau Edi. begitu. Kamu kembali debat sama SD Bisa dulu. Ya sama NAS Rizal, silakan Rizal. Gimana Rizal? Kamu ini kemarin bahas dengan saya mengenai riba. Saya suruh kamu menjelaskan riba, kamu larinya malah harus belajar dulu nahu sorob 15 cabang ilmu. Gimana Rizal? Kita sebentar kita tinggalkan itu dulu. Aku mau tanya serius. Apa Benar. itu? Oh, nah, ada, Pak. Iya. Benar nggak? Ya, benar nggak kau mau berdebat dengan RK? Benar tidak saya mau berdebat dengan RK nantangin saya debat. Cuman saya ajak dia, saya tanya dia di channelnya aja udah langsung meninggal ya gimana? Begini, Dis, kalau menurut aku, sebaiknya hindarkanlah perdebatan antara kalian dengan kalian itu, antara Edis, Protestan dengan Katolik, Oneness dengan Katolik. Ini nggak baik ditonton oleh orang-orang kalian juga. Ini merugikan kalian, ya. Kenapa, Dis? Ketika Edis berdebat dengan RK, ini yang kalian perdebatkan itu sama dengan 1+1. Kata RK 3, kata Edis 4. Lalu datang Oneness bilang 5, kalian semua botol. 5 sebenarnya. Kami sebagai orang Islam ini hanya senyum-senyum aja ngelihat kalian macam gitu, Dis. Ya, itulah makanya tidak ada di dalam Islam itu perdebatan apalagi tentang Tuhan kami. Kami seluruh umat Islam itu sudah final tentang ketuhanan. Kalian saja masih 2026 ini, sudah 2026 ini, Dis. Kalian belum jelas. Kok macet Jal? Kok macet? Oh YouTube error. Sebentar saya bagusin dulu. Dalam Sambil bagusin bilang YouTube persekutuan. sambil nunggu Rizal juga. Iya, jadi berhentilah kalian mempertontonkan hal-hal bodoh di hadapan banyak orang, ya. Karena ini akan merugikan kalian sendiri. Kalian sudah sedikit dan sangat sedikit akan menjadi lebih sedikit lagi karena tontonan bodoh seperti itu. Itu pesan saya sama RK dan sama. Kalau nggak ada kau Dis, nggak ada RK, nggak ada yang lain, nggak ada hiburan buat diri kami ini sebagai orang Islam. Nggak ada hiburan. Jadi kalianlah hiburan kami. Begitu Dis. Sudah? Udah silakan. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Baik. Inilah enaknya channel Edis TV ini ya. Kalau orang kontra dikasih panggung di sini buat ngomong. Supaya apa? Supaya channel ini berimbang. Bukan channel gosip murahan ya, ngomong sendiri, yang dinaik-naikin cuman orang-orang yang setuju ya. Gini. Kamu tadi mengatakan kepada saya perihal tambah-tambahan yang tidak pernah tidak kunjung usai. Oke. Lalu kamu berkata bahwasanya di Islam itu sudah tidak ada lagi perdebatan. Semua argumenmu itu Rizal bisa saya patahkan dan argumenmu itu tiada lain tiada bukan hanyalah dusta belaka. Coba, saya mau tanya sama kamu. Benarkah Muhammad sendiri berkata bahwa umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, umat Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku yaitu Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Jangan panjang-panjang jawabannya. Benar atau salah Muhammad ngomong gitu? Benar. Benar. Artinya dari jumlah tersebut 71, 72, 73 yang paling banyak jumlah perpecahannya umat apa di antara 3 umat itu? Baik, boleh aku jawab? Dijawab dulu. Jangan banyak-banyak.
dijawab dulu. Ini harus Umat jawabnya Rijal. nggak pendek kalau Rijal. pertanyaan. Gini, makanya saya malas diskusi sama kamu begini. Kamu itu tinggal jawab saja. Yang paling banyak perpecahannya dari perkataan Baginda itu 71, 72, 73. Yang paling banyak yang mana? Ya boleh dijawab. Boleh nggak? Dijawab singkat dulu. Saya teruskan. Belum waktumu ini. Belum waktumu. Dijawab dulu. Yang paling banyak ya jelas umat Islam 73. Nah. Baik, terima kasih. Tenang, saya belum selesai. Kamu tadi ngomong, saya diam. Bolehkah saya ngomong? Boleh saya ngomong? Ya, silakan. Tapi Baik. pertanyaanmu sudah 3 kali, Dis. Aku hanya sekali. Saya saja. belum selesai ngomong. Nanti gantian kamu, Rijal. Tenang. Tenang, tenang, tenang. Tenangkan hatimu. Udah? Udah tenang hatimu? Silakan. Baik. Jadi kamu sudah terima kasih, kamu sudah mengakui bahwa ketika kamu menuduh, nih banyak umatmu terpecah, ternyata agama kalianlah yang paling banyak terpecah, bahkan sampai bunuh-bunuhan, gorok-gorokan dan lain sebagainya. Itu terjadi di dalam umat kalian. Sampai hari ini kalian masalah kunut dan kunut nggak kelar. Ya, masalah Allah bertempat atau tidak bertempat nggak kelar-kelar. Bahkan kamu tadi mengatakan mengenai satu kurios, satu Tuhan, tambah satu Tuhan, dijawab satu Tuhan. Nah itu orang-orang yang geblek. Kamu ngomong sama geblek. Gini, dengarkan sama saya. Rijal, saya sudah pernah ngobrol dengan kamu mengenai kata Rob itu. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Allah itu Rob. Satu Rob tambah satu Rob, berapa Rob, Rijal? Udah. Kau Dijawab dulu. bicara Satu Rob tambah satu Rob, berapa Rob, Rijal? Edis, tadi aku berkata. Mulai. Habis ini giliran kamu, Rijal. Rijal, habis ini giliran kamu. Ya, Satu Rob tambah satu Rob, berapa Rob, Rijal? Buat orang itu yakin bahwa ternyata agama Rijal, kenapa kamu tidak jawab? Dengar. Satu Rob tambah dua Rob, berapa Rob? Itu Rob yang berbeda dengan dalam pikiranmu di. Iya, dijawab dulu. Satu Rob tambah satu Rob, berapa Rob? Kan adalah penguasa atau pemimpin. Kau nggak mau jawab. Ya udah, kalau nggak mau jawab di bawah sana. Kau nggak mau jawab. Bang, saya tanya dulu, Bang. Abang ini sependapat dengan saya atau kontra, Bang? Nanti kalau sependapat, Bang, channel ini jadi channel gosip, Bang. Gimana, Bang? Begini Bang Edis, yang ingin mau saya sampaikan itu ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bang Edis agar disampaikan ke seluruh bangsa. Penting ingin mau saya sampaikan kepada Edis karena menurut saya, menurut saya Bang Edis, perahu ini sangat bagus untuk dilayarkan biar masyarakat tahu, dunia tahu. Boleh Bang Edis saya berbicara Ya, tentang Bang Edis? silakan Bang. Silakan Bang. Banyak yang nunggu di bawah, Bang. Baik, teman-teman. Di dunia maya kita melihat teman-temanku bahwasannya ada seseorang yang tidak bekerja di negara lagi. Dia berbicara tentang kekristenan disamakan dengan sama seperti hukum Islam katanya. Itu adalah JK. Jadi teman-teman, pernyataan Pak JK ini sangat menyakitkan seluruh umat dunia, seluruh umat Kristen dunia. Dia menyatakan teman-teman, kalau Kristen membunuh orang Islam itu katanya syahid. Sementara kita tidak ada diajaran seperti itu. Dulu juga teman-temanku di tahun 2000 berapa itu dia mengundang seorang narasumber dari pendakwah dari luar negeri yang bernama Zakir Naik. Bukannya mengedukasi sesama Muslim, tapi malah mengobrak-ngabrik ajaran Kristen. Itu sangat menyakitkan hati umat Kristen di seluruh dunia. Orang Kristen tidak melawan saat itu, hanya diam. Jadi di tahun 2026 ini, Pak JK ini berulah lagi di media sosial kita mendengar bahwasannya dia mengatakan ajaran Kristen dengan Islam itu sama. Sama dia bilang bahwasannya kalau orang Kristen membunuh, membantai orang-orang teman-teman kita Muslim itu adalah syahid. Sementara kita adalah ajaran damai. Tidak pernah ajaran kita mengajarkan kalau orang Kristen membunuh orang di luar Kristen adalah syahid. Oke Bang, mungkin itu tema berikutnya ya Bang ya, karena saya juga belum memeriksa videonya. Begini Bang, seperti yang saya bilang tadi Bang. Begini Bang.
Saya itu Poinnya kalau begini, Bang mau Edis. mengomen, hanya itu ya Poinnya Bang ya? begini, Bang Edis. Biar aku tuh sebentar, satu menit lagi Bang Edis, tolonglah. Ya Tolong, silakan, Pak. silakan, silakan. Begini. Tujuan saya naik ke sini ke roomnya Bang Edis karena saya tahu room channel ini sangat mendunia. Saya minta tolong kepada Bang Edis sampaikan kepada seluruh bangsa bahwasanya pernyataan Pak JK itu sangat tidak baik, sangat bertentangan dengan keimanan Kristen. Tolong Bang Edis sampaikan ke seluruh dunia ajaran Kristen bukanlah seperti ajaran yang dikatakan oleh Pak JK. Terima kasih Bang Edis. Baik, terima kasih. Saya Saya sudah turunkan ya Bang ya. dinaikkan. Ya, saya turunkan. Baik. Luas-luasnya coba. Bantah loh, bantah. Patahkan argumen-argumen saya, buktikan di mana salahnya gitu loh. Ya, silakan. Riz Muslim atau apa Bang? Muslim lah. Oke, silakan Bang. Apa Bang yang mau Abang utarakan di sini? Silakan. Abang aja deh, nanya deh. Abang udah sering nonton channel Edis TV? Udah sering. Udah sering. Di mana ada nggak argumen-argumen saya atau pernyataan-pernyataan saya terhadap agama Islam yang merupakan fitnah? Kalau ada, saya lompat dari Monas nih. Kalau ada, coba tunjukin satu. Yang kemarin Bang, yang apa ya? Yang berkaitan tentang Paskah itu. Yang apa sih itu? Itu ayat berapa sih itu? Al-Maidah ya. Paskah. Yang iya yang surat Al-Maidah itu Abang kait-kaitin sama Paskah. Maksudnya yang mana Bang? Coba kalau ngomong yang jelas dulu Bang. Al-Maidah, tahu nggak Al-Maidah yang kemarin itu? Yang Al-Maidah kata, banyak Bang. Coba yang mana? Pantesan Abang ini nggak ngerti-ngerti juga kita. Gini loh, kalau mau menunjukkan satu contoh, tunjukkan dulu contohnya yang spesifik. Al-Maidah Paskah maksudnya yang gimana? apa sih itu? Yang Oh, yang makanan turun dari langit Ya, itu. itu. Oh, iya, baik. Begini. coba Bang utarain lagi deh. Oke, begini. Jadi, sebenarnya ini rahasia yang banyak orang nggak tahu. Banyak sekali orang-orang tidak tahu. Jadi begini, Bang. Ada Abang duduk dulu lah, biar Abang nggak, duduk dulu yang bagus. Jangan jalan ke sana kian kemari. Nanti saya ngomong pun percuma Anda nggak dengar. Dengar. Coba cari tempat duduk yang bagus, duduk tenang. Ya Bang, gitu. sambil ini deh. Saya sambil ini dulu. Bentar. Nah, begini Bang. Ini banyak orang tidak tahu ya. Jadi zaman dahulu ada orang-orang Kristen di Syria. Coba nyalain lampunya Bang. Gelap-gelapan seperti ini Bang. Nanti jadi nabi lagi nanti Anda nanti. Oke, yuk. Lanjut. Oke, yuk. Nih. Oke. Jadi zaman dulu ada orang-orang Kristen di Syria. Ya, mereka itu punya buku-buku liturgis. Nah, buku-buku liturgis itu mereka sebut dengan Keriana. Keriana. Ya, Keriana. Nah, Keriana inilah yang diduga oleh para pakar-pakar ya, para peneliti itu asal Al-Quran. Begitu. Nah, tadinya kitab-kitab Keriana itu ditulis dengan bahasa Syria, bahasa Aramaik. Ya, tahu. Nah, kemudian digubah itu naskah-naskah itu ke dalam bahasa Arab. Makanya ada tulisan di dalam Al-Quran itu dikatakan kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahami. Karena tadinya itu bukan bahasa Arab dia. Tidak mungkin ada ngomong begitu dalam bahasa Arab kalau tadinya bukan bahasa Arab. Saya kasih contoh yang paling nyata. Kalau saya bilang sama Anda begini, Riz, saya kirimkan kepadamu
Harry Potter dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Itu pertanda, itu satu indikasi bahwa Harry Potter itu tadinya bukan bahasa Indonesia. Setuju nggak dengan saya? Ya setuju. Terus Oke. Lalu dalam rangka apa Quran berkata bahwasanya saya turunkan Quran ini ke dalam bahasa Arab supaya kamu paham? Kenapa kok dia harus perlu ngomong begitu? ya karena kan ini apa namanya, dengan bahasa Arab itu kan jadi umat muslim ini kan juga dapat menafsirkan banyak gitu kan dari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu nggak cuma satu makna bang gitu. Jawabannya nggak nyambung. Gini bang, saya kasih satu perumpamaan lain. Abang pernah nggak baca koran? Beli Ya. koran Sindo, koran apa begitu? Apakah entah koran apapun? Pernah nggak? Ya, Pernah nggak dia nulis begini? Saya tulis koran ini dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Pernah nggak Anda ketemu koran yang nulis begitu? enggak lah. Nggak pernah. Ketika Anda baca Alkitab, buka Injil. Tidak pernah Injil itu ngomong begini. Saya tulis Injil ini dalam bahasa Yunani supaya kamu memahaminya. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Begini, gini. Karena kalau Anda menulis dalam bahasa Indonesia, Anda itu sudah memberikan kepada para pembaca suatu informasi bahwa tulisan Anda itu bahasa Indonesia. Ngapain Anda capek-capek ngasih tahu pembaca koran bahwa tulisan itu ditulis dalam bahasa Indonesia biar kamu paham? Nah, itu menjadi satu bukti bahwasanya Quran itu tadinya bukan bahasa Arab. Makanya dikasih tahu, saya tuliskan, saya kirimkan, saya turunkan kepada kamu Quran berbahasa Arab. Biar kamu paham. Karena tadinya itu bukan Quran, tadinya Keryana itu tadinya yang ditulis dalam bahasa Aram. Nah, kembali ke pertanyaan Anda yang awal tadi. Jadi, ketika malam Prapaskah sebelum peristiwa penyaliban Yesus, Tuhan Yesus mengumpulkan semua murid-muridnya, membasuh kakinya dan berkata begini. Dia ngambil roti, kemudian dia bilang, inilah tubuhku, ya, yang diserahkan orang. Seperti ya, saya kutipkan saja ya ayatnya. Aduh, saya nggak baca. Pokoknya inti besarnya Tuhan Yesus mengambil roti dan mengambil anggur untuk diberikan kepada murid-muridnya, dan dikatakan bahwa itu sebagai perlambang atas tubuh dan darahnya yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Nah, suatu waktu Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa dia itu adalah makanan yang turun dari surga, roti yang turun dari surga. Tuhan Yesus pernah berkata begini, akulah roti yang turun dari surga. Perkataan itu dikatakan ketika ada orang-orang Yahudi ketika Yesus berkhotbah itu, banyak orang-orang itu datang berkerumun untuk mendengar Yesus, dan mereka minta roti. Mereka minta roti begini, coba kasih kami roti yang turun dari surga, roti namanya mana. Mana itu artinya apa ini, gitu. Jadi sekumpulan orang Yahudi ketika itu meminta kepada Yesus supaya mereka diberikan juga mana yang dulu pernah dimakan oleh bangsa mereka ketika dalam perjalanan dari Mesir ke tanah orang Kanaan. Nah, tetapi Yesus menjawab singkat, katanya, akulah mana yang turun dari surga. Seperti itu. Nah, terus yang terakhir ya Bang ya. Dengarkan Bang, fokus ke sini Bang, biar enak kita diskusi. Gini. Yang terakhir Bang, Tuhan Yesus pernah mengutip begini. Ketahuilah bahwa ia tidak akan lagi makan dari pokok anggur ini. Ya. Kita telepon ya. Sampai segala sesuatunya itu digenapi. Nah, ternyata Bang, kalau kita periksa Al-Quran dalam bahasa aslinya, itu ternyata ada semua di situ.
Satu contoh di dalam Bukan surat ayat Al-Maidah berapa ini, tadi? Bang. Yang Al-Maida itu kan Idul Fitri, Bang, bukan masuknya dia ke Oke, Paskah, coba dibacakan gitu. ayatnya dulu. Coba tolong bukain dong, Bang. Boleh nggak megang Quran soalnya? Bang, jangan Anda maunya disuapin terus, Bang. Saya nggak ada HP satu lagi nih masalahnya. Ya, yang kemarin mana? Oke, saya ambil dulu HP saya ya. Ambil dulu dah, bentar. Kalian ngambil. Ya, pesan. saya soalnya nggak megang HP dari tadi, makanya saya bentar, saya ambil HP saya satunya. Iya, oke, salam Bang. Shalom, Bang. Gimana, Bang? Apakah Abang kontra dengan saya atau setuju? Kalau setuju langsung saya turunkan. Saya bukan kontra atau setuju, cuma kasih saran aja sama Abang. Kalau soal RK bom-bom itu nggak usah ditanggapi, Bang. Kalau tidak ditanggapi, nanti orang-orang itu tidak ngerti kebenaran. Begitu, Bang. Perlu ditanggapi tapi nggak usah keseringan. Kesenangan kalau keseringan. Sedikit saja dikasih kesempatan nih, sehari sekali. Bahkan ini udah 3 bulan nggak pernah ini. Gitu. Oke lah, berarti kalau seperti itu kita kasih dulu kesempatan kepada mereka ya, Bang ya. Oke? Baik, saya turunkan ya, Bang ya. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ayo. Halo Alia. Halo, Oke. Alia dari mana ini? saya dari Palembang. Oh, Palembang. Oh, kita galau ya. Iya, Ya gimana Alia? Alia mau apa? Mau match kita? Tapi kalau match jangan boleh. kabur dari match ya. Oh, ada ininya ya, ada apa nama? Ada challenge-nya. Oh, ada. Apa challenge-nya? Challenge-nya kita ngomongin agama. Oh, maaf ya, saya nggak bisa kalau soal Baik, agama nggak ya. apa-apa. Nggak apa-apa. Baik. Ya, izin ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, salam Bang Edis. Halo Bang Ante. Kristen ya Bang ya. Kristen Bang. Oke. Gimana Bang? Abang kalau mau setuju dengan saya, membela-belain saya di sini, mohon maaf ya Bang ya. Mohon maaf langsung kita turunkan Bang. Tuh. Gimana? Abang mau membantah argumen saya atau mau membela-bela argumen saya? Saya nggak kemana-mana aja Bang. Tapi gini Bang, ada satu pertanyaan saya Bang, tolong dijawab Bang. Apa itu Bang? Itu Abang apologet, Abang sampai kapan Bang? Karena begini Bang, Abang kan belum nikah, belum punya anak. Ada nggak kiat-kiat untuk berdikari bikin rumah tangga Bang? Apa apologet terus Bang? Itu aja, satu aja Bang, pengen tahu aja Bang. Sebentar. Pertanyaan Anda, Abang belum nikah, belum punya anak. Sudah Bang ya? Sebentar, Abang tahu dari mana itu? Nggak, ini prediksi saya aja, apa udah nikah apa belum nih Bang? Prediksi tidak boleh di sini, asumsi liar, Bang. Ya terserah Abang aja lah, jujur. Oke lah, baik. Karena Abang tidak sesuai dengan apa yang diri. Mohon maaf ya Bang ya. Kita turunkan dulu Bang. Mohon maaf Bang. Ya, tuh kan teman-teman kan. Ya jangan banyak bicara, kameranya lah. Silakan. Saya kasih kamu waktu dan kesempatan untuk ngomong, buktikan di mana kesesatan, kesalahan saya ketika saya berucap. Silakan. Silakan. Saya mau nanya atau saya kayak mana sih? Aku mau nanya sih tujuannya. Gini loh Bulan Bintang. Saya ini kan sudah diskusi ratusan bahkan ribuan kali. Berargumen ratusan bahkan ribuan kali. Nah, Ya. tentunya kamu kan tidak sependapat dengan saya. Betul? Ya. Nah, Ya, yang betul. mana yang pernyataan saya itu yang salah? Saya pengen tahu satu hal. Kalau ada satu hal yang salah yang saya katakan terhadap agama kalian, saya lompat dari Monas. Mana yang salah, tunjukin. Nggak ada yang salah loh. Cuman yang Nah, saya kalau nggak ada pertanya- yang salah, kenapa kamu nggak sependapat dengan saya? Heran saya dengan kalian, pola pikir kalian tuh gimana? Gini, Coba. gini. Saya itu cuman menanya ya antara antara kalian itu sama sesama Kristen itu tidak sependapat, beda arah gitu maksudnya. Seperti bom kamu kan bertentangan. Apa sih masalahnya gitu?
Penyebabnya apa gitu? Penyebabnya satu karena mereka kurang belajar, yang kedua karena mereka kurang perhatian, yang ketiga karena mereka juga perlu yang namanya ditonton orang. Sudah puas? Sudah puas? Tapi lo semalam ditantang bom. Kenapa kau tak datang? Gini aja. Kira-kira kalau gurumu gini Bintang Bulan. Kira-kira kalau gurumu bom kau bawa ke sini gimana? Lah enggak, bukan itu loh. Bukan itu Nah, Mas. gimana kamu ini? Kamu bilang bahwa kamu sekarang kan mendukung bom nih, oke? Enggak. Saya Sekarang tidak dukung gini, siapa. bisa nggak gini? Shh, dengar, bisa nggak kamu bawa bom ke sini? Atau kamu pakai argumen-argumennya bom? Coba, yang mana? Enggak mungkin lah. Saya kan Islam, enggak mungkin saya pakai itu. Lah terus kenapa kamu bela-belain dia? Enggak, semalam aku tahu loh. Dia live semalam. Kamu ditantang loh semalam. Kalau yang nonton 100 orang sama yang nonton 8.000 orang, kira-kira lebih maksimal mana? Ah, kalau masalah itu ya maksimal kamu lah. Ya iya, makanya suruh ke sini. Gimana? Lebih enak, lebih mudah pekerjaan kita. Yang sampai banyak orang nggak perlu ngomong sama ini, besok ngomong lagi, sama sana ngomong lagi. Bayangkan kalau 100 orang yang nonton biar 8.000 orang, berarti kita harus 80 kali ngomong, betul? Betul nggak? Ya, betul semua Dis. Suruh sini. Sekarang begini, kamu sebagai seorang Islam, bro, kita juga udah diskusi berkali-kali. Namamu ini saya masih ingat Bulan Bintang. Waktu itu tema kita itu membahas mengenai lambang. Lambang agama Islam itu merupakan bulan bintang. Setuju? Enggak, aku enggak bahas itu, Dis. Aku ada niat. Langsung meninggal kau kan kalau ditanya itu kan? Bayangkan begini loh, bagaimana mungkin kalian sampai 1400 tahun lambang atau identitas kalian itu nggak jelas coba. Miris loh itu. Begini bro. Kita bangsa Indonesia punya lambang negara. Betul. Ya. Kemudian apapun, organisasi entah itu guru, entah itu apa, mereka punya yang namanya lambang. Nah, kalau lambang itu bisa ada artinya di dalam lambang tersebut, bisa dijelaskan. Nah, bayangkan Anda pakai simbol, Anda pakai lambang itu di atas kubah-kubah itu, bulan, kadang bulan doang, kadang bulan bintang. Masa kamu nggak tahu itu apa coba? Bayangkan. Saya mau nanya ya, masalah kamu diskusi ya oke. Ya penonton power kamu ya oke. Tapi gini sebentar bro. Gini bro, kamu sudah akui nggak? Sebentar bro, kamu sudah akui nggak bahwa bulan dan bintang itu yang kalian pakai di masjid-masjid itu bukan punya kalian? Aku nggak bahas itu loh. Aku mau bahas ini kan, kedatangan saya kan mau diskusi. Kok Silakan. begitu memaksa gitu? Ya saya tahu kamu takut kalau bahas itu. Silakan. Apa yang kamu bahas? Silakan. Nah, tadi kan Edis bilang katanya ya hebat lah, gimana lah ya. Oke, memang sih. Jujur ya Dis ya, kalau orang debat sama kamu itu siapapun tidak akan menang Dis. Siapapun, sepintar orang, sehebat orang tidak akan pintar. Nggak usah ini, silakan poinmu saja, silakan. Apa poinmu? Kecuali Tuhan yang mengalahkanmu. Poinmu apa? Poinmu. Karena apa Dis? Ya, tapi maaf sebelumnya ya, karena tidak akan menang orang debat sama kamu. Poinmu apa? Gini, kamu ingin mengangkat isu apa? Jangan muter-muter dulu. Isu yang mau kamu angkat itu apa? Jadi bandingkan dah, kalau anjing gila ya kan, kita apain kita tetap. Ya udahlah, kau di bawah sana. Saya pikir Sudah belum? belum Bu. Udah silakan. Ya silakan Bu. Macet-macet, Saya silakan. bukan pembela saya tidak membela A atau B, saya justru mau tanya, menurut Edis itu sebetulnya seperti apa sih konsep ketuhanan Kristen itu seperti apa? Tritunggal itu seperti apa? Ibu Kristen. Yang dilawan oleh teman-teman itu seperti apa? Ibu Kristen. Iya, Kristen. Oke. Gimana pertanyaannya, Bu? Konsep Tritunggal Edis yang kemudian jadi ribut itu
seperti apa? Kenapa kok sampai ribut seperti itu tuh konsepnya bedanya di mana dengan teman-teman itu loh, Dis? Justru karena itulah Bu, makanya saya pengen mengundang mereka supaya terjadi diskusi supaya jelas begitu Ibu. Saya kalau nggak salah, saya sering dengar Edis juga tentang mereka juga mengatakan tentang Tuhan punya Tuhan gitu ya. Nah itu kalau menurut Edis gimana itu konsepnya? Tuhan Yesus itu punya Bapa kan gitu ya? Oke. Oke, Bu. Ibu kan Iya, Kristen, Ibu membaca Alkitab. iya baca. Oke, menurut Ibu nih, yang tertulis di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya tanya dulu, Ibu sudah baca belum keseluruhannya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah baca, Bu? Sudah, tapi lupa Sudah. kalau ditanya ayatnya apa pasal berapa gitu lupa. Tapi secara Enggak keseluruhan tanya ingat. pasal-pasalnya kok. Tapi Ibu sudah Oke, baca ya sampai selesai ya? sudah. Ya, Oke. Bukan sekali dua kali tentu bacanya Ibu ya. untuk perjanjian baru iya beberapa kali. Kalau perjanjian lama enggak. Oke. Enggak sering. Oke. Bu, menurut Ibu, Maria melahirkan Sang Mesias. Itu pesan di dalam Alkitab, betul atau salah? Betul. Betul. Nah, Sang Mesias Yesus Kristus atau Yesus Kristus itu Mesias, Bu. Setuju nggak? Jangan-jangan Ibu nggak setuju bahwa Kristus itu artinya Mesias? Setuju. Setuju. Menurut Ibu, ketika Sang Mesias itu dilahirkan, ya, sampai berumur 33 tahun, apakah Sang Mesias itu seorang ateis? Enggak. Dia agama Yahudi itu ya. Oke. Sang Mesias berdoa nggak? Berdoa. Berdoa. Sang Mesias berbakti nggak? Dia datang ke sinagog nggak? Iya. Oke. Mengajar juga di sinagog. Beberapa kali kita baca ayatnya Tuhan Yesus Sang Mesias diundang ke sinagog. Betul. Itu artinya bahwa mereka biasa itu ke sinagog. Begitu. Nah, saya mau terakhir nih Bu, ke pertanyaan intinya. Kalau seseorang yang berdoa, seseorang yang tidak ateis, berarti dia bertuhan nggak? Bertuhan lah. Oke, jadi kesimpulannya Sang Mesias kita, Yesus Kristus, bertuhan atau seorang ateis? Bertuhan. Nah, itulah Bu yang saya Bertuhan. katakan. Itulah Ibu yang saya katakan. Ketika saya mengatakan sesuatu yang tertulis di dalam Injil, katanya saya sesat. Karena Yesus itu aslinya nggak punya Tuhan. Begitu. Dia nggak bertuhan dia. Menurut mereka, Yesus itu nggak punya Tuhan. Dia tidak bertuhan dan dia seorang ateis. Begitu. Kata mereka. Makanya itu yang mau saya konfirmasi gitu loh Bu. Makanya saya Kalau perlu... kata mereka itu, ini Dis, kalau kata Tuhan. mereka Yesus itu tidak bertuhan karena Yesus itu Tuhan sendiri kan gitu. Oke. Menurut Ibu, Yesus bertuhan atau tidak bertuhan? Kalau saya bilang tuh Yesus bertuhan karena Oke. Yesus pada waktu di dunia dia kan sebagai manusia. Oke. Kalau misalnya saya memberitakan Yesus yang bertuhan, kira-kira nih, itu sesat nggak saya, Bu? Menurut saya sih enggak ya. Menurut saya loh ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang yang memberitakan bahwa Yesus tidak bertuhan, gimana kira-kira, Bu? Apakah kita biarkan saja? Ya udahlah, biarkanlah. Yang penting memberitakan Injil atau gimana menurut Ibu? Karena Ibu orang tua, jadi saya minta nih petuah nih dari orang tua. Silakan Ya, Ibu. kalau saya gini, Dis. Karena temannya yang lain itu juga tidak bilang mereka ateis, iya. Mereka itu sudut pandangnya bahwa Yesus itu Tuhan, sehingga Tuhan kok bertuhan gitu. Jadi
kita kan percayanya Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia gitu kan. Sehingga mereka tidak rela kalau Yesus itu dipandang punya Tuhan gitu, karena dia bertuhan gitu. Jadi menurut saya seharusnya ya, menurut saya nih, para apologet ini yang berbeda pandangan dengan Edis maupun yang sama dengan Edis, sebaiknya bertemu tidak secara terbuka begini, bertemulah secara tertutup pakai jimit atau bagaimana, menyatukan pandangan gitu loh. Jangan malah larinya ke hal-hal pribadi yang tidak benar gitu. Karena saya lihat di komal-komal lain itu nyinggung-nyinggung pribadi, bagi saya itu nggak betul. Nah ini kalau dibiarkan kan semakin liar. Termasuk komalnya Reda yang katanya membela Edis itu menurut saya juga nggak boleh seperti itu. Karena itu terlalu pribadi dan kasar. Saya suka Edis karena Edis tidak kasar. Edis orangnya tidak pernah menyinggung hal yang lain kecuali pengajaran dan tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulut Edis. Itu saya salut. Nah, kalau bisa ini kumpullah kalian ini. Terus rundingkanlah berdebatlah dalam pertemuan itu bagaimana seharusnya. Lalu berapologet dengan satu, katakanlah ya, tentu tidak bisa semua disatukan ya, pendapat itu kan berbeda-beda, tapi dengan pemahaman bahwa oke lah, kamu berapologet dengan caramu seperti itu, saya seperti ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan ada lagi yang ngomongin pribadi dan kata-katanya sangat kasar, kan nggak mencerminkan Yesus tuh, Dis. Baik, saya tanggapi ya Bu ya. Begini Bu, saya bikin satu analogi karena dengan analogi ditanya, pasti Tuhan Yesus menjawabnya dengan analogi, dengan sebuah perumpamaan. Dikatakan dalam Alkitab, dia tidak menjawab kecuali dengan sebuah perumpamaan. Begini, pernah ada kejadian, ini juga kejadiannya nyata ya, di dalam sepak bola gitu. Kita tahu ada pemain-pemain sepak bola seperti Messi, Cristiano Ronaldo, dan lain-lain, pemain Indonesia juga. Tentu mereka itu punya yang namanya fans. Nah, ketika mereka nonton sepak bola, terus misalnya pemain favorit mereka itu disleding kah, disenggol atau dipukul, pasti penontonnya itu marah. Betul nggak kira-kira Bu? Betul. Nah, kira-kira itu salahnya pemain sepak bola itu atau enggak? Ketika terjadi di podium itu keributan, di podium kan ribut tuh, gara-gara kita ambil satu contoh lah, walaupun kita nggak nyamannya, kita ambil misalnya pemain terkenal, taruhlah pemain terkenal tuh Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lagi main bola, tiba-tiba Cristiano Ronaldo ini kakinya ditekel, habis itu diinjek. Di atas podium itu terjadi keributan. Ngamuk penonton itu, ngamuk dia, banting-banting segala macam begini. Karena wasitnya tidak kasih kartu merah misalnya. Kira-kira yang salah Cristiano Ronaldo atau penonton yang ribut sendiri? Penontonnya yang ribut sendiri. Banyak orang nyalain saya gara-gara ada orang begini. Forum-forum mereka itu mereka sendiri, nggak pernah saya suruh-suruh. Mereka sendiri yang membuat ini, mereka sendiri punya pendapat dan lain sebagainya begitu. Jadi saya itu tidak pernah menyuruh orang kalian bukalah komal lalu kalian harus menghajar siapa saja. Enggak ada, Bu, enggak ada. Semua itu murni tindakan-tindakan dari hati nurani mereka sendiri. Ketika mereka nonton apologet, dilihat ada yang enggak sehat, dilihat ada yang nggak bagus, mereka ngomong begitu. Dan saya tidak mungkin saya bisa ngatur begitu. Semua adalah ekspresi dari diri masing-masing. Kebenarannya pun kembali kepada diri masing-masing.
Begitu. Saya hanya memberikan saran-saran saja seperti itu. Mas, saran saya tidak diterima, saya juga nggak bisa maksa. Begitu. Itulah yang terjadi, Bu, dinamikanya. Seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih, menurut saya, setiap orang itu berhak mengekspresikan ekspresinya menurut dia, dianggap dia benar atau tidak. Tapi siap diuji juga. Begitu. Seperti itu, Bu. Iya, oke. Baik, ini terakhir, Dis. Jadi saya sih sebetulnya juga nggak apa-apa, cuma karena mereka membawa-bawa sebagai orang Kristen, itu jadi nggak pantas berkata-kata seperti itu loh. Kata-katanya benar-benar tidak bisa didengarkan oleh pengikut Kristus menurut saya. Sehingga lewat Komal ini, kalau teman-teman yang kebetulan ada di Komal-Komal yang kasar-kasar itu, cobalah. Kita itu kan orang Kristen itu seharusnya sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi janganlah berkata-kata yang benar-benar itu kata-kata iblis, itu bukan Kristen gitu loh. Itu kan membuat, aduh, rasanya sakit hati saya, Dis. Saya itu cuma senang Edis itu karena Edis selalu sopan, selalu kata-katanya tertata, tidak pernah kasar, tidak pernah ngurus yang tidak-tidak gitu. Tapi untuk teman-teman yang lain tuh ayolah, jangan seperti itu. Karena kita membawa nama Tuhan. Kecuali kamu bawa nama dirimu sendiri, silahkan buka Komal, nggak usah pakai agama, silahkan dah kau perlihatkan dirimu aslinya gitu. Iya, betul, Bu. Jadi begini, Bu. Oke. Semua saya kembalikan kepada pribadi masing-masing ya, Bu ya. Penonton sendiri yang bisa mengambil kesimpulan begitu. Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena ada sebab akibatnya begitu. Saya kasih contoh sama Ibu. Begini, Bu. Jadi ada seseorang ya, kita sebut saja namanya Bom-Bom begitu. Nah, Bom-Bom ini pada waktu itu, biar Ibu mungkin, Ibu nontonnya sudah lama, udah berapa bulan yang lalu atau baru beberapa saat ini? Udah lama, tapi Udah lama. kalau mulai kasar-kasar saya biasanya udah pergi aja saya. Skip, oke. Jadi gini ceritanya, Bu. Saya ini tahu persis kejadiannya itu seperti apa. Cuman munculnya orang-orang ini itu memang murni, ya. Terjadi secara alamiah tanpa ada suruhan-suruhan, tanpa ada apa-apa begitu. Munculnya pihak yang kontra dengan pihak yang pro itu muncul sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang begini, Bu. Pada waktu itu ceritanya begini. Saya itu kan diskusi dengan Yusuf PI. Nah, di dalam diskusi saya dengan Yusuf PI itu pada waktu itu yang nonton sekitar 45.000 orang. Nah, Saya ikut nonton itu. Nah, pada waktu itu kan Yusuf PI berkata, berarti penyaliban itu, ya keinginan untuk menyalib Yesus itu dari Bapa di sorga atau dari iblis? Nah, saya jawab dari iblis. Begitu. Nah, karena Ibu nonton, jadi saya nggak perlu ulang lagi ceritanya. Setelah diskusi itu terjadi, Bom-Bom dan teman-temannya itu mulai melakukan yang namanya gerilya terselubung. Untuk apa? Untuk kontra dengan saya. Entah apa motivasinya kita tidak tahu. Tapi dalam pembacaan saya, dalam analisa saya, motivasinya itu tidak lain adalah cari perhatian. Karena apa? Karena kok Edis yang nonton rame, kok saya sepi begitu. Nah, bagaimana caranya? Harus cari perhatian. Begitu, untuk mengambil pihak-pihak yang kontra. Seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti channel dia rame. Nah, itu pun pada waktu itu saya tetap naik. Saya bilang, ini dalil-dalilnya Pak Bom-Bom, begini. Bahkan dia sudah sempat mengiyakan loh. Ya, dari diskusi itu dia sudah sempat mengiyakan, cuman karena kepalang tadi tujuannya seperti tadi mau panjat sosial, akhirnya kan banyak orang-orang nggak suka, Bu. Penonton-penonton yang senang dengan channel saya itu mereka nggak senang. Ini gimana nih seorang Edis yang berapologet kok diganggu-ganggu? Marah pasti mereka ini, marah. Dan itu bukan suruhan saya, itu murni terjadi secara ilmiah, secara alamiah. Begitu. Akhirnya diutuslah orang untuk menyelidiki Bom-Bom.
ternyata menurut hasil penelitian mereka, seorang bom-bom membuat surat pentahbisan palsu yang isinya bahwa dia ditahbiskan sebagai seorang pendeta. Nah, dengan surat tersebut yang ditahbiskan bahwa dia seorang pendeta, dia ingin punya otoritas. Karena dengan megang surat, dia nunjukin saya ini berotoritas kalau ngomong Injil. Kalau ngomong Alkitab, saya lebih berotoritas karena ada pentahbisan nih. Nah, ternyata itu palsu begitu. Nah, dia memalsukan surat pentahbisan. Bahkan menurut hasil penelitian dan lain-lain sebagainya, dia menggalang dana. Menggalang dana untuk pembangunan gereja. Ternyata telusur punya telusur bodong. Begitu. Ya, Ibu. tapi kita nggak usah ke sana, Dis. Nanti jatuhnya Edis sama dengan komal-komal mereka. Betul. Makanya saya bilang Jadi itu nggak usah kita bahas itu betul. apa. Makanya saya sudah memberikan kesempatan. Kalaupun memang ada pendapat-pendapat yang bersifat teologis, pendapat-pendapat ini, ayo kita bicarakan baik-baik. Makanya saya undang, ayo naik ke sini kita diskusi yang bagus. Seperti itu, Ibu. Begitu. Iya. Nah, munculnya Mungkin- orang-orang, kalau misalnya mereka kasar dan lain sebagainya, ya semua kembali kepada penonton saja. Kalau kasar skip saja, begitu. Tinggalkan saja. Seperti itu. Iya, ya. Oke, terima kasih ya, Dis. Mudah-mudahan nanti ada satu orang siapa yang bisa mempersatukan untuk bicara bersama, duduk satu meja kalian itu gitu secara online aja karena yang satu di Amerika, satu di pelosok gitu kan. Tapi kalau bisa ada yang mempersatukan untuk bicara ini bagaimana sih itu diluruskan lah supaya semuanya jadi baik seperti dulu. Terima kasih ya Edi. Sama-sama Tuhan Ibu. memberkati. Tuhan berkati. Saya turunkan ya Saya, Ibunya. ya, terima kasih. Ini tanda tangan. Tepuk tangan. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Halo Bang Edis. Ya, halo Bang. Salam. Abang Kristen ya Bang ya? Iya Bang, kan saya sudah pernah naik di rumah Bang. Oh, sudah pernah. Oke. Lupa-lupa soalnya Bang karena banyak yang naik Bang. Oke, Abang gimana Bang? Mau sependapat dengan saya atau mau beda pendapat? Kalau sependapat, kita kasih kesempatan dulu kepada yang tidak sependapat ya. Gimana Bang? Iya, saya hanya mau menambahkan Bang. Gini, nggak usah Bang pedulikan siapapun yang mau mencela Bang Edis. Yang penting kan kita sudah paham. Otoritas tertinggi di kerajaan surga adalah Bapa sendiri Bang. Jadi nggak usah kita pedulikan siapapun itu. Seharusnya masalah-masalah internal itu kan bisa diomongkan. Oke, menurut Abang kira-kira ini banyak nggak orang-orang awam yang bingung karena hal tersebut? Iya Bang. Menurut Abang, ketika ada perbedaan pendapat begitu, Ya. kira-kira orang-orang di bawah itu banyak yang bimbang, banyak yang bingung nggak menurut Anda? Coba. Kalau masalah bingung sebenarnya nggak ada yang bingung sebenarnya. Karena Abang memahami, Abang mengajarkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri melalui kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri. Dia kan punya Bapa, dia punya Tuhan. Itu sudah jelas, fix. Oke, tetapi Bang, menurut Abang ada nggak orang-orang Kristen yang tidak mau pokoknya Yesus nggak punya Tuhan, pokoknya Yesus Tuhan sendiri. Menurut Abang ada nggak orang-orang Kristen yang begitu? Nggak usah pedulikan Bang. Yang penting kita menyampaikan Injil ini ke seluruh dunia supaya mereka mengerti melalui perkataan Yesus sendiri. Itu kita nggak usah membahas hal-hal kosmik, supranatural. Kita belum pernah alami hal itu Bang. Betul yang Abang bilang. Oke, baiklah kalau seperti itu. Berarti Abang setuju dengan saya. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Itu yang bilang kan. Oke, baik. Salam, saya turunkan. Oke. Gimana sini? Sudah. Tapi kok gelap Bang? Ada masalah enggak? Kacamatanya Bang juga kan gelap, sama aja kan? Bang, kacamata saya gelap Bang. Kacamata gelap juga banyak dijual. Cuman Abang pencahayaan lampunya Bang gelap. Kan yang penting buka kamera gimana ini? Oke lah, baiklah. Baiklah, nggak apa-apa lah, kita turutin lah. Iya Bang, gimana Bang? Kita di sini, kita
Ya di sini kan kita Indonesia gimana? Oke, ya udah Bang. Gimana Bang? Gimana? Ya, berarti menurut Bang Edis, Tuhannya orang Kristen ada berapa? Ada 2 atau 3? 3 Bang. Berarti bukan 1 ya? Oke, coba di mana Bang di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu satu, coba. Kalau dari Yohanes 1, kalau 1 Yohanes 5 itu kalau nggak salah ya. Atau udahlah. Ya sejauh pengetahuan kita Bang, nggak boleh Bang. Coba ayatnya dulu, coba ayatnya. kalau ayat sih, kalau dalam Kejadian pasal 1, pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi, belum berbentuk, dan roh Allah melayang-layang di atas udara, dan Allah berfirman. Dari sinilah kita tahu dan percaya bahwa ada 3 entitas yang bekerja dalam dunia, dalam penciptaan alam semesta. Bukan Bang, kita tadi ngomong jumlah loh Bang, jumlah. Iya, Oke, sekarang saya tanya dulu sama Abang. Bapak di sorga itu Tuhan nggak? iya Tuhan. Oke, Yesus Tuhan nggak? Oh yes, iya. Oke, Yesus Tuhan, Bapak di sorga Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ Bang? Satu. Oke, berarti 1 tambah 1 sama dengan 1. Jangan kayak kamu makan 3 bilang 1, bukan gitu loh. Kamu jangan ikut kayak seperti apa bilang siapa itu? Aduh. Jangan Bang, kayak begini gitu. Bang, begini Bang. Kita ini belajar untuk tidak membohongi diri sendiri. Kalau kita belajar untuk nipu diri sendiri, ya Abang silahkan. Kalau saya nggak mau. Gini Bang, saya itu sudah menjelaskan begini ya Bang ya. Berkali-kali saya sudah dijelaskan. Begini Bang, Bapa di sorga itu Tuhan. Kemudian Bapa di sorga itu mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia. Apakah Yesus juga Tuhan? Iya, ada berapa di sini? 2 Bang, ada 2. Tetapi Yesus itu Tuhan yang datangnya daripada Bapa di sorga. Karena Yesus Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga, artinya Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan asing. Bukan Tuhan yang lain. Seperti Baal Peor, seperti Molok, seperti dewa-dewa orang-orang Mesir, dewa-dewa orang Kanaan. Yesus adalah Sang Mesias, Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Kalau dihitung memang ada 3, ada 2. Bapa sendiri, Yesus sendiri ada 2. Tetapi yang 2 itu 1. Makanya itulah Trinitas. Ada Bapa di sorga, ada Sang Putra dan Roh Kudus. Ada 3 di situ Bang. Tri, makanya disebut Tri. Yang 3 ini, yang Tri ini tunggal. Yang 3 ini 1. Jangan kita tidak mengakui 3-nya. Yang saya lihat orang-orang Kristen tidak mengakui 3-nya. 1-nya aja yang diakui, 3-nya nggak tahu kemana. Coba sekarang saya tanya dulu sama Anda. Ya. Coba. Apakah Yesus itu adalah Bapa di surga sendiri? Kalau mau ikut Yohanes 1 ayat 1, ya jelas Bapa sendiri. Oke, berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ini yang saya lihat sampai Bang, hari tenang ini dulu kamu Bang. bisa Bang, tenang dulu Bang. Tenang dulu. Oke. Apakah Yesus berdoa kepada diri dia sendiri? Iya, dia berdoa secara manusia kepada Allah, brother. Enggak, pertanyaan saya apakah dia kepada berdoa Sang kepada Sumber. diri dia sendiri? Kepada Bapaknya. Bukan kepada diri dia sendiri? Ya, kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri. Makanya saya bilang oneness, mereka ini oneness kok udah saya bilang. Jadi sebenarnya RK, Bom Diam dulu dong. Kasih Budi, kesempatan saya. mereka ini sebenarnya oneness. Kenapa? Cuman ngakunya saya bilang- Tritunggal. Sekarang firman itu sudah jadi manusia. Kan Yohanes 1 ayat 14. Dia sudah jadi manusia. Dia jadi manusia, dia berdoa kepada Bapa, keasalannya di mana kalau dia itu adalah Allah sendiri.
Maksud saya begini bang, biar kita nggak Kamu ini berbelit-belit. gimana? Jangan cuma Ketika bilang gini bang, salah. ketika Kamu Yesus pikir- berdoa, apakah dia itu berdoa kepada dirinya dia sendiri? Nggak ada masalah. Iya, kenapa? Iya, oke, baik. Dia berdoa kepada dirinya dia sendiri. Artinya, menurut Anda, Bapa di sorga itu adalah Yesus sendiri. Jelas sama, karena aku Oke. dan Bapak adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Baik, baik. Artinya, ketika Tuhan Yesus berkata di Taman Getsemani, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu." Nah, ketika Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu, berarti mu-nya itu adalah dirinya sendiri. Itu berbicara teladan dan ketaatan, brother. Bukan itu yang saya Kamu tanya. Mu-nya itu dirinya dia sendiri. Sebagai manusia, dia berdoa kepada Tuhan, tapi munya iya, dia sendiri. Kenapa? Oke, berarti janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakku gitu kan? Nggak masalah, kita berpatokan dari Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Iya. Oke lah, Lukas baik. pasal Jadi 2 ayat 11. besok begini. Besok kalau baca Alkitab begini, Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, yaitu aku sendiri, janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakku." Gitu aja, Bang. Jadi artinya Ya, orang abang Kristen punya dua Tuhan dulu, atau tiga? pergi. Kristen, Bang. Kristen bang. Oke. Gimana Bang? Kalau Abang mau sepakat dengan saya turunkan Bang. Di sini forum untuk memfasilitasi orang-orang yang tidak sepakat supaya adil, fair. Silakan. Tentang ini aja bang, tentang penyalipan itu bahwa rencana iblis itu bang. Ada Itu sudah Bang. Itu sudah. Yang belum sekarang coba ini Bang, mengenai berapa jumlah Tuhan atau apakah Yesus punya Tuhan, itu yang belum. Coba. Kalau penyaliban kayaknya udah jangan diulang-ulang lagi Bang, udah bosan. Coba gimana Bang? Adakah Abang tidak sepakat dengan yang di situ? Enggak, soalnya ada dasar Alkitabnya itu Yesaya 53 ayat 10 bang. Saya mikirnya itu, kenapa gitu? Apa ini ya? Nggak cocok ya? Oke, baik. Di dalam Yesaya 53 itu, tetapi Tuhan berkehendak untuk meremukkan dia. Iya. Dan seterusnya. Oke, Bang. Betul. Oke. Begini, Bang. Yang dimaksud dengan Tuhan berkehendak meremukkan dia, itu artinya Tuhan itu mengizinkan bahwasanya Sang Mesias itu mengalami penderitaan. Apa kehendak Bapa di surga? Kehendaknya itu adalah mengizinkan ia, ya, mengizinkan Sang Mesias itu mengalami yang namanya penderitaan. Saya kasih contoh begini Bang, contoh sederhana, contoh. Abang pernah baca Alkitab tentu ya? Ya. Oke, pernah membaca peristiwa bagaimana Yusuf mengalami penderitaan, dibuang oleh saudara-saudaranya. Abang udah baca belum? Udah baca semua? Udah bang, di sumur itu bang ya. Oke, baik. Jadi begini Bang, ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf, mereka cemburu dan mereka ingin melenyapkan dia, ingin membunuh dia. Lalu akhirnya Yusuf dibuang ke sumur dan dijual kepada seorang para musafir yang lewat. Akhirnya dia dijual ke Mesir. Tentunya Tuhan mengizinkan itu terjadi. Setuju Bang ya? Ya. Oke. Tuhan berkehendak mengizinkan Yusuf itu mengalami penderitaan. Nah, tetapi ada maksud yang lebih besar nanti di balik semua itu. Bahwasanya Yusuf nanti menjadi orang besar dan akan menyelamatkan seluruh dunia. Nah, sekarang begini Bang. Kalau kita bicara tentang penyaliban ya Bang ya. Begini. Ya. Menurut Abang nih, Bapa di sorga itu menginginkan supaya Tuhan Yesus itu gini. Apa keinginan Bapa di sorga terhadap umat manusia? Mendengarkan dan taat kepada Yesus yang diutusnya atau menyalibkan Yesus? Mendengarkan dan mentaatinya. Oke, kalau begitu ketika mereka menyalibkan Yesus,
Mereka itu melaksanakan kehendak Bapa di surga enggak? Enggak ya. Oh di situ ya. Oke, berarti penyaliban Yesus itu kehendak siapa? Kalau kita bilang kehendak manusia itu sendiri gimana, Bang? Ya, tentu kalau kita bicara dimensi, Alkitab kan bukan hanya berbicara mengenai dimensi yang kelihatan, Bang. Tetapi sosok yang bergerak di balik manusia itu siapa kalau kita bicara Alkitab? Iblis. Begini, Bang, begini, saya kasih contoh. Menurut Abang, ketika Yudas menjual Yesus seharga 30 keping perak, itu keinginan Yudas sendiri, betul itu, Bang. Sepakat saya dengan Anda. Tetapi kalau kita berbicara Alkitab itu berbicara yang lebih dalam. Betul nggak bahwasanya itu adalah iblis? Iya, betul. Iya, begitu maksud saya, Bang. Jadi kalau kita bicara Alkitab, kita nggak hanya berbicara mengenai hal-hal yang ini saja, Bang. Ya, berkehendak itu berarti belum tentu artinya merencanakan ya, Bang ya. Itu maksudnya ya. Arti berkehendak itu. Berkehendak di situ, Bang, maksudnya berkehendak meremukkan dia, itu artinya Tuhan itu dia mengizinkan Sang Mesias itu melewati masa penderitaan tersebut. Seperti itu. Tetapi bukan berarti dialah inisiatornya. Seperti itu. Iya ya. Berarti sama definisinya Kisah Para Rasul 4 ayat 28 itu juga ya, Bang. Begitu juga ya. Itu ada kata-kata berkehendak juga, dari semula berkehendak. Begitu. Ya, berkehendak di situ tentunya Untuk melaksanakan kehendaknya itu. kehendak Allah. Nah. Ya. Gini, Bang, kalau kita baca Alkitab, kita itu harus baca keseluruhan. Sama seperti ini loh, Bang. Itu sama kayak begini. Jokowi telah membangun jalan raya, jalan tol dari Jakarta ke Surabaya. Iya, betul itu kalau kita baca sepintas betul. Tapi apakah dia yang gini-giniin apa namanya lantai aspal itu? Kan enggak kan, betul, detailnya enggak seperti itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai bahasa-bahasa yang yang umum atau bahasa-bahasa yang bersifatnya pemerintahan, enggak mungkin lah kita bilang Sujono yang bangun jalan tol dari Jakarta ke Surabaya. Kan enggak mungkin gitu bahasanya. Pasti kita bikin Bapak Jokowi membangun jalan raya dari Jakarta ke Surabaya. Itu kalau kita mau bicara bahasa-bahasa yang umum. Tetapi detailnya bukan Bapak Jokowi yang menggali aspalnya, yang nyiram-nyiramin aspalnya. Pasti ya Edis, Benyamin, ya Jono, Tony, kan begitu. Betul nggak? Nabi berbicara Alkitab juga begitu, Bang. Jangan kita ambil umum-umumnya, detailnya nggak kita bahas begitu. Tapi ada nggak, Bang, ayat yang spesifik tentang statement Abang itu, bahwa penyaliban itu di adalah dalam Yohanes pasal yang keberapa kemarin yang sudah saya diskusikan dengan orang-orang kemarin yang kontra dengan itu, Bang? Oh, di Yohanes ya. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu adalah anak-anak Abraham, maka kamu mendengarkan aku. Jikalau bapamu adalah Abraham, kamu mendengarkan aku." Gitu. Tetapi kehendakmu adalah ingin membunuh aku. Dan kamu ingin melaksanakan kehendak bapamu, dan iblislah bapamu itu. Gitu. Jadi kehendak untuk membunuh Yesus itu adalah kehendak iblis. Begitu. Yohanes lu apa nggak ingat, Bang, Edisnya apa? Yohanes pasal yang ke-8 kalau nggak salah. Untuk pasal 8. Oh, Abang mau Intinya ini begitu, sebentar. Abang mau baca, coba ya. Kayaknya dia mau belajar. Nggak apa-apa, kita belajar. Kita ajarin dulu ya. Oke, ini pengajaran Alkitab dulu. Oke, sebentar saya bukakan ya, Bang ya. Berarti ada Alkitab di situ, Bang ya. Istri kayaknya udah itu, Bang. Udah siap-siap ini ya. Sebentar. Iya, Bang. Oke, itu ada di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Coba dibaca.
Alkitab Bang. Nggak ada. Ayat 44. Ayat 44. Nah, betul. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu. Jadi dibaca dulu Bang konteksnya. Coba sebelum 44 coba ke 44 ininya, ke 43-nya coba. 43-nya. Ntar mana? Udah Bang, itu aja lah Bang. Iya tahu udah. Enggak, jangan nanggung Bang. Nanti besok Abang balik lagi. Coba. Gini coba dibaca dulu. Jadi biar kita itu ngerti dengan iman kita Bang. Karena kayaknya bapak-bapak pendeta ini harus mengajarkan ini lagi nih di gereja ini. Jadi tugas ini lagi nih. Coba. Coba. Baca dulu Bang. Coba 43-nya baca dulu. 43 Bang. Mana? Bentar Bang ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Itu ya Bang? Ya, itu siapa yang berbicara di situ Bang? Yohanes. Bukan. Yesus ya? Yang berbicara di situ Tuhan Yesus Bang. Dia berbicara Yesus, ya, kepada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Silakan lanjut. Ya. Lanjut. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iya. Jadi di situ Tuhan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu, begitu. Dan kamu ingin melakukan kehendak-kehendak bapakmu itu. Bapakmu yang iblis itu, itulah yang kamu ingin kerjakan, yaitu membunuh aku. Begitu. Makanya Bang, kehendak untuk membunuh Yesus, menyalibkan Yesus, membunuh dengan cara disalibkan, itu datangnya dari iblis. Begitu. Berarti kalau kita simpulkan berandai-andai apa Bang? Misalnya penyalipan itu tidak terjadi, keselamatan itu tetap terjadi kan? Tetap terjadi. Tetap terjadi. Sekalipun Tetap terjadi. misalnya itu sudah dikatakan oleh Rasul Paulus. Itu sudah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Begitu. Oleh karena pelanggaran. Yesus itu disalib karena pemberontakan. Yesus disalib oleh karena pemberontakan umat Israel. Umat Israel itu memberontak. Dia tidak menerima. Begitu. Akhirnya disaliblah Sang Mesias. Dan Rasul Paulus mengutip itu dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dia bilang begini. Oleh karena pemberontakan orang-orang Israel, maka keselamatan itu diberitakan kepada bangsa asing. Oleh karena orang Israel menolak Sang Mesias, maka kabar itu diberikan kepada bangsa yang lain supaya mereka itu cemburu. Nah, ditutup oleh Rasul Paulus begini. Oleh karena pemberontakan orang Israel saja, semua bangsa mendapatkan keselamatan. Apalagi kalau orang Israel itu setia. Seperti itu Bang. Oke, jelas lah Bang. Sudah jelas lah. Tapi kalau oke Bang, clear lah itu Bang. Oke, hanya itu ya. Masalah itu ya. Oke. Oke, baik. Makasih. Saya lanjutkan lagi dengan yang berikutnya. Oke, selamat malam Bang. Tuhan berkati ya. Ya turunkan. Oke. Kita kan menghindar sama-sama, brother, toh? Iya. Udah. Menghindar sama-sama. Gimana Bang? Apa yang mau Bang sampaikan Bang? Gini, brother. Di saat kamu mengatakan bahwa orang Kristen punya 3 Tuhan, RT 6 akan berpikir, wah berarti mereka tidak mengakui bahwa validitas Allah itu satu itu. Kan tadi Edis bilang menghitung, kan sebenarnya kan bukan keberapaan yang kita hitung di sini, tapi kebagaimanaan itu Tuhan kan. Apa salah saya kalau ngomong gitu ya? Wanes tapi ngikut-ngikutin anunya Tritunggal ini. Oke, baik. Boleh saya jawab Bang? Saya nggak mengerti soal Wanes atau Tritunggal ya, tapi
Yang saya tahu, di saat kamu mengatakan orang Kristen punya 3 Tuhan, orang akan berpikir, wah banyak sekali orang berarti Tuhan itu nggak ada hakikat dong kalau gitu. Sudah bisa saya jawab, Bang? Silakan. Baik. Baik. Jadi begini, Bang. Saya itu pernah mengeluarkan statement begini. Jangan karena pengen beda dengan Islam lalu jawaban kita itu melawan Alkitab. Jangan kita itu mengeluarkan argumen-argumen trauma. Itu saya sebut dengan argumen trauma. Saya kasih contoh begini, Bang. Saya juga berdebat dengan orang Islam dan saya berdebatnya itu bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, Bang. 13 tahun udah lebih, mau 14 tahun. Memang mereka itu mengajukan pertanyaan seperti itu. Ada berapa kalau begitu di situ Tuhannya? Yang ditanya itu keberapaan, bukan kebagaimanaan, Bang. Dia tanya keberapaan, bukan kebagaimanaan. Nah, itu sebenarnya sudah saya balikkan kepada mereka, Bang. Saya diskusi dengan ustadz-ustadznya, sudah saya bilang begini. Sebenarnya nggak ada kata Tuhan itu di dalam Alkitab kita. Kitab kita itu nggak ditulis pakai bahasa Indonesia. Saya tanya dulu, Abang setuju nggak itu bahwa kitab kita itu nggak ditulis pakai bahasa Indonesia? Kitab kita yang kita punya sekarang ya LAI bahasa Indonesia. Aslinya, Bang, orisinilnya itu nggak ditulis pakai bahasa Indonesia. Setuju nggak Anda? Oh tentulah kalau aslinya iya. Oke, baik. Nah, kalau kita merujuk kepada bahasa aslinya, Bang, di dalam Al-Quran itu perkataan orang punya lebih satu rob itu ada dalam Al-Quran itu ada. Dan itu tidak jadi soal. Contoh, saya berdebat dengan orang Muslim. Kalau kita pakai kata Tuhan, nanti pikiran kita itu udah jadi kemana-mana. Pakai aja bahasa aslinya. Bahasa aslinya itu adalah Rob itu. Nah, saya sudah bilang sama mereka, Allah Rob nggak? Iya, Rob. Kemudian Muhammad Rob nggak? Iya, Rob. Berarti 1 Rob tambah 1 Rob berapa? Ya sama begitu, Bang. Pokoknya 1. Iya, di situ kan kita bukan berbicara keberadaan, tetapi sama, Bang. Maksud saya begini loh. Kita itu kalau ingin membuktikan sesuatu, kira-kira kalau itu dibalikkan kepada diri kita gimana? Siap enggak? Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda. Di dalam Alkitab, Bang, dikatakan begini. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Kalau kita lihat di dalam terjemahan, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan. Nah, kata Tuhan itu, Bang, itu orang nggak tahu itu apa. Tuhan itu di situ bukan Tuhan seperti dalam bahasa Indonesia. Di situ kata Tuhan bahasa aslinya itu YHWH. Coba Abang bisa buka Alkitab di situ? Ya, Ulangan 6 ayat 4 kan itu. Oke. Di situ tertulis Tuhannya huruf kecil atau huruf besar semua? Huruf besar ya. Huruf besar semua. Jadi yang Esa di situ itu adalah YHWH. Bukan Tuhan seperti yang kita pahami ini, bukan. Yang Esa itu YHWH, Yahweh, Yehova. Dengarlah wahai orang Israel, Yehova Allah kita, Yehova itu Esa. Apa arti Esa, Bang? Esa itu bukan seperti telur satu, bukan begitu. Esa itu artinya satu tapi bukan satu telur. Begini, Bang, saya kasih contoh sama Anda. Waktu kalimat itu diucapkan kepada orang Israel, dengarlah wahai orang Israel, Yehova Allah kita, Yehova itu satu. Adakah orang Israel yang berpikir bahwa Yehova itu 2? Coba. Sehingga dikatakan di situ 1. Coba Ya, sebutkan orang Israel yang berpikir bahwa Yehova itu ada 2. Ya, kalau dari istilahnya Tuhan itu bisa menjadi gerombolan, ya terserah di situ sih gimana. Nah, justru itu, Bang. Justru itu tidak ada orang Israel yang berpikir bahwa Yehova itu gerombolan. Tidak ada orang Israel yang berpikir bahwa Yehova itu 2.
Yang dimaksud satu di situ artinya Bang, satu-satunya. Tidak ada yang seperti dia. Itu maksudnya Bang. Karena begini, orang Israel ketika di Mesir, ketika mereka hidup di tengah-tengah bangsa Firaun, di Goshen mereka tinggal, mereka itu mengenal adanya banyak Allah-Allah. Adanya banyaknya para dewa, para Allah. Mereka tahu ada Amun-Ra. Mereka tahu ada dewa ini, dewa itu. Banyak mereka tahu. Nah, makanya dikasih tahu di dalam itu. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu, Yehova itu Allah kita. Yehova itu satu-satunya. Satu-satunya di situ maksudnya dia nggak seperti dewa-dewa yang lain itu yang selama ini Anda kenal. Dia berbeda sendiri. Begitu. Itu maksudnya Bang. Kata ehad di situ maksudnya seperti itu. Tapi kenapa doa kamu bilang Tuhan itu bertuhan gitu loh? Baik. Yang saya maksud Tuhan itu bertuhan di situ kata Tuhan yang merujuk kepada Yesus, Bang. Makanya waktu kita ngomong Tuhan, ini spesifiknya kemana? Sama seperti gini loh, Bang. Kalau Anda ngomong begini, saya tadi cukur sama Pak Presiden. Siapa Pak Presiden di situ? Apakah di situ Xi Jinping atau Pak Prabowo? Karena ketika orang ngomong gelar, itu bersifat umum. Nah, ketika Anda ngomong Tuhan, Tuhan tuh Tuan sama itu, Bang. Yang Anda maksud siapa? Mesias kah? Kalau sang Mesias tentu dia bertuhan. Sekarang saya tanya sama Anda. Apakah Anda mengakui bahwa Yesus adalah Mesias? Oh iya, jelas. Oke. Apakah Mesias di dalam Alkitab seorang ateis? Bukan. Oke. Dia berdoa? Yesus berdoa, ya. Oke. Dia datang ke sinagog? Ya. Oke. Dia menjalankan hukum Taurat? Sebagai manusia dia menjalankan semuanya. Oke, baik. Pertanyaan, Yesus sang Mesias, Anda akui nggak bahwa dia adalah manusia? Oh iya, jelas dia dilahirkan. Iya. Oke. Apakah dia punya Tuhan? Iya, betul. Ya sudah, Anda sepakat dengan saya. Terus apa yang mau Abang bantah sama saya? Apa yang mau Abang bantah ke saya itu apa waktu saya ngomong begitu coba? Dia berdoa, firman-Nya itu berdoa kepada Allah dia berbicara kepada dirinya sendiri. Iya, kenapa? Mulailah udah di sini udah mulai ya. Ya memang di sini kamu bisa dapat kelemahan saya. Tapi yang jelas firman itu yang menjadi manusia berbicara kepada dirinya sendiri. Logos jadi Yesus gini Bang. Sebenarnya Bang begini. Saya tidak sampai mengatakan bahwa kalian ini masuk neraka, enggak. Cuman pemahaman kalian tuh kurang dalam terhadap Alkitab, Bang. Gini. Waktu Abang dengar ada kata-kata Tuhan Yehova itu Esa 1, berarti Anda akan mematikan segala logika yang mengatakan bahwa ada dua Tuhan. Makanya begini, Yesus kan Tuhan. Ya. Bapa di surga kan Tuhan. Tuhan kan satu. Berarti kesimpulannya Yesus harus berdoa kepada dirinya sendiri. Karena kalau Yesus berdoa kepada Tuhan yang lain, artinya Tuhan itu satu tidak ada dalam Alkitab. Tuhan itu satu menjadi pernyataan yang salah. Di dalam Alkitab, Bang, tidak ada pernyataan Tuhan itu satu. Nggak ada. Yang ada adalah pernyataan Yehova itu satu. Satu di situ bukan satu pengertian kita. Satu di situ maksudnya satu-satunya, tidak ada yang seperti dia. Itu maksudnya. Saya kasih contoh begini, Bang. Contoh begini, Bang. Bang, Honda mengeluarkan sepeda motor NMAX. Oke? No, di dalam pengeluaran itu ada banyak NMAX kan? Betul nggak? Ya. Nah, tetapi ada satu NMAX yang berbeda. Yang disebut dengan special edition. Cuman ini satunya cuman begini. Ada NMAX yang lain tuh ada, tapi nggak seperti ini. Ini beda sendiri. Nah, makanya dia disebut sebagai Allah yang hidup.
Begitu Allah di dalam Alkitab itu disebutkan dia Allah yang hidup, bukan seperti Allah-Allah lain yang hanyalah berhala dan hanya ciptaan manusia belaka. Jadi Bang, di dunia ini itu ada banyak dewa, ada banyak Tuhan, ada banyak Allah. Contoh Allahnya orang Mesir namanya Amun-Ra. Kemudian Allahnya orang Islam namanya Allah, Tuhannya orang Islam. Kemudian ada lagi Tuhannya orang Persia namanya Ahura Mazda. Kalau Anda belajar agama, ada sekitar 4.000 agama di muka bumi ini. Dan semuanya punya Tuhan masing-masing. Nah, menurut Alkitab, Allah-Allah yang lain ini itu adalah berhala dan buatan manusia saja. Mereka tidak bisa berbicara, mereka tidak hidup. Karena mereka muncul dari hasil pikiran manusia. Dia duduk di bawah pohon pisang mikir, oh Tuhan harus begini, Tuhan nggak boleh begini, dia nggak boleh begini. Kalau nggak punya anak begini, itu Tuhan ngarang di bawah pohon pisang. Nah, makanya di dalam Alkitab dikatakan dia itu satu-satunya. Itu maksud Echad itu. Echad itu maksudnya itu, Bang. Makanya ketika oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus, dia bertanya begini, Guru, apa hukum yang terutama? Kata Tuhan Yesus apa? Hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu apa kata orang tersebut? Tepat katamu, memang dia Esa dan tidak ada yang seperti dia. Maksud dari kata Esa itu artinya dia satu-satunya yang berbeda dengan Tuhan-Tuhan lain. Itu maksudnya Esa di situ. Satu-satunya dia, nggak ada yang seperti dia. Makanya ketika itu dalam konteks itu diomongin sama orang Israel, ngerti orang Israel itu. Bukan orang Israel itu berpikir, ada orang Israel yang berpikir ada Yahweh dua, ada dua Yahweh gitu loh. Nggak ada. Sehingga harus dibilang, dengarlah orang Israel bahwa Yahweh itu jumlahnya satu. Seolah-olah orang Israel berpikir bahwa Yahweh jumlahnya dua. Nggak begitu. Nah sekarang kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Abang ini, saya bisa menyimpulkan bahwa abang ini nggak membaca Alkitab dari A sampai Z. Gini. Iya, karena kamu nggak bisa terima Lukas 2 ayat 11, Yohanes 1 Oke, ayat apa yang 1, dikatakan Lukas 2 ayat 11? 14. Bahwa Allah itu adalah satu. Yohanes 2:10 ayat 30 itu kan Yesus dan Allah ada satu. Bagaimana kamu bilang Yesus itu dan Allah itu berbeda? Oke. Kemudian kamu bilang Tuhan orang Kristen ada 3. Baik. Sementara Tuhan itu kan hakikat. Baik. Oke. Ini Di dalam tentang banyak Alkitab orang, loh. dikatakan Sampai ini akan menjadi perdebatan yang tidak habis-habisnya dengan pernyataan kamu itu, Edis. nggak habis-habisnya bagi orang yang nggak mau mikir. Gini Bang. Iya, karena kamu nggak bisa paham bahwa itu Tuhan memang satu, Allah memang satu. Manusia juga punya 3 hakikat loh. Tubuh, jiwa, roh. Tuhan kan? juga punya tubuh. Udah saya bilang kan, Wanes rasa Tritunggal kan. Baik, sebentar gini. Itu kita nggak ngerti soal itu. Baik, sebentar Bang. Kamu menyesatkan banyak orang masalahnya. Baik. Tuhan Yesus berkata begini, aku dan Bapa adalah satu. Berarti kesimpulannya Yesus adalah Bapa sendiri, betul? Iya, jelas lah. Oke, baik. Di dalam Kejadian dikatakan, demikianlah manusia itu dijadikan dia dan istrinya. Demikianlah mereka tidak lagi 2 melainkan 1, betul? Ya. Oke. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Adam sama dengan Hawa? Kalau Adam laki-laki, Hawa perempuan lah. Ya, mereka Tadi satu kan? manusia. Dikatakan nggak dalam Alkitab bahwa mereka satu? Iya, menjadi satu daging. Oke, menjadi satu. Berarti Adam adalah Hawa, betul? Oh tidak. Sekarang jadi tidak. Gimana Bang ini? Oke, setuju. Bisa Sebentar dulu Bang. Saya mau menggunakan logika berpikirmu itu. Oke, Jangan ya. Silakan. kamu sekarang malah melawan apa yang barusan kamu ucapkan. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kesimpulannya adalah Bapa adalah Yesus. Yesus adalah Bapa. Betul? Ya. Oke. Ketika di dalam Alkitab dikatakan bahwa Adam dan Hawa itu menjadi satu, Adam dan Hawa itu satu,
Kesimpulannya adalah Adam adalah Hawa, Hawa adalah Adam, betul? Setuju, bolehlah. Oke, berarti Adam menyuruh Adam memakan buah, begitu ya? Betul. Hawa. Adam berarti kawin sama dirinya sendiri, betul? Adam kan udah jadi Hawa sekarang, betul nggak? Analogi cacat begini kamu jangan bawa ke situ. Justru saya gunakan analogi. Analogi cacat. Bagaimana dua perempuan dan laki-laki di saat pernikahan lembaga Iya, Tuhan itu yang saya gunakan logikamu sendiri, Bang. itu cacat, nggak bisa dipakai, nggak Oke. masuk. Baik. Sekarang begini, Bang. Yesus berkata lagi begini. Ketika di dalam di ke atas kayu salib, Yesus berkata bagaimana? Eli, Eli, lama sabachthani. Tahu? Ya. Apa artinya? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam bahasa Inggrisnya, my God, why are you forsaken me? Gitu kan? Mengapa engkau meninggalkan aku? Gitu kan? Nah, pertanyaan saya kepada Anda, apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Sebagai manusia dia, ya. Dia berdoa kepada dirinya sendiri? Dia berdoa kepada Sang Sumber. Enggak, ke dirinya sendiri enggak itu? Ya, di saat dia memanggil Allah Bapa dia ada sendiri, iya betul. Oke, berarti aku, mengapa engkau meninggalkan aku, betul? Kalau saya mengatakan demikian karena firman yang menjadi manusia dia sendiri ada logos berbicara kepada dirinya sendiri, ya bisa. Iya, berarti wahai aku, mengapa engkau meninggalkan aku, betul? Oke, saya mau kasih analogi begini. Kalau saya berpikir Gini, tentang ya Bapa, ke dalam tanganmu, ke dalam tanganku kuserahkan nyawaku, gitu ya. Ya, kalau pikiran saya berbicara kepada diri saya sendiri bisa enggak? Bisa kan? Jadi Kenapa enggak intinya bisa? begini, Bang. Intinya begini. Anda itu kamu nggak bisa sedikit, terima Bang, kalau sedikit, saya- Bang. Biar saya tutup Coba, dengan kamu satu pernah kesimpulan. Kamu enggak pernah berbicara kepada dirimu sendiri, kepada kata hatimu. Pernah kan? Kalau misalnya manusia, Bang, logos itu dengarkan dulu. firman Jadi dari menurut manusia dan Anda, berbicara. menurut Anda, Yesus selama ini dia mengalami halusinasi karena dia berbicara Bukan, berdoa kepada ini adalah dirinya sendiri, betul? Tetap ini adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, brother. Mereka antara antara firman yang jadi manusia dan Allah Sang Sumber yang berkenosis menjadi manusia itu kan tetap satu. Kalaupun Oke, dia berdoa berarti kesimpulan nggak ada masalah. Iya, nggak apa-apa. Saya turuti kemauanmu. Berarti menurutmu Yesus berdoa, ya aku, mengapa engkau meninggalkan aku, betul? Betul, bisa. Betul, baik. Iya. Baik. Jadi gini, Bang, nggak perlu kita lanjutkan lagi. Nggak perlu kita lanjutkan lagi. Saya tahu kenapa Anda berpikir begitu. Tenang, Bang. Boleh saya bicara? Ya, saya akui saya salah jawab itu. Oke. Artinya Boleh, begini, tenang dulu, Bang. Tenang dulu, Bang. Boleh saya bicara, Bang? Silakan. Oke. Gini, Bang. Dan dulu turunin ya, biar jangan kamu bilang oh kalau RK naik kan saya diturunin juga. Coba dulu. Coba artinya kalau Bang, kan kalau abang Yesus- masih di sini. Kok ku bilang abang diturunin? Abang masih di sini loh. Betul nggak masih di tiba-tiba sini? kamu turunin saya loh. Ya silakan. Bang, begini Bang ya, dengarkan dulu Bang, dengarkan. Begini. Kenapa Anda punya kesimpulan begitu? Anda ini adalah seorang pembaca Alkitab, pembaca Alkitab, tapi masih baru kelasnya. Nanti ada jenjang-jenjangnya. Begini Bang. Kenapa Anda punya kesimpulan begitu? Karena Anda mendapati fakta-fakta begini. Jumlah Tuhan ada satu. Yesus adalah Tuhan. Bapa di sorga adalah Tuhan. Karena jumlah Tuhan adalah satu, maka kesimpulannya Yesus sedang berdoa kepada dirinya sendiri. Jadi ini yang saya sebut dengan matematika sederhana tetapi salah. Sebenarnya begini Bang. Kata Tuhan itu yang ditujukan kepada Yesus
bukan berarti bahwa Yesus itu Bapa di surga. Kata Tuhan yang ditujukan kepada Yesus itu merupakan kata pengganti Sang Mesias. Coba abang buka Lukas pasal yang kedua. Lukas Abang ada pasal 2 Alkitab ayat di 11. situ? Lukas pasal 2 ayat 11. Ya, coba abang bacakan. Ya, hari ini telah lahir bagimu kan, yaitu Kristus Tuhan di kota laut. Oke. Hari ini, sebentar bang, saya bukakan dulu bang ya ayatnya biar lebih jelas kita. Sabar bang ya. Ya kan jelas-jelas Kristus Tuhan loh, Tuhan. Kalau dia berbicara kepada Tuhan, masalah di mana? Iya, karena kan jumlahnya satu kan. Nah, ini yang saya sebut. Abang ini mengambil kesimpulan salah. Tuhan kan satu. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Ya berarti Yesus ya Bapa. Nah, itu kesimpulan orang yang menganggap Alkitab itu buatan Indonesia. Nah, itu bang. Nah, kalau abang, makanya saya bilang bang, waktu abang baca Alkitab, buang dulu di dalam pikiranmu bahwa Yesus tuh orang Indonesia. Jadi kamu pikir orang Kristen punya 3 Tuhan ya? Biar jelas gitu. Kalau hanya seperti itu untuk menyalah-nyalakan, saya balikin juga bang. Orang Islam lawan debat saya udah mengakui mereka punya 2 rob, gimana? Nah, sekarang biar kamu turunin Bentar, apa? Lukas. Kamu yakin bahwa orang Kristen punya 3 Tuhan? Ya biar jelas Udah dulu. saya jawab tadi itu bang, jangan diulang-ulang lagi. Lukas pasal yang ke 2 ayat 11 ya bang ya. Ya. Oke, saya bacakan. Hari ini telah lahir bagimu. Oke. Sebentar bang ya, saya balikin dulu ya kamera saya ya. Kita lihat berbagai macam terjemahan. Oke. Kelihatan ya? Bentar, saya besarin dulu. Biar anu. Oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nah, biar abang tahu bang, kata Tuhan ini merujuk kepada Kristus, merujuk kepada Sang Mesias. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama abang, biar abang nggak gagal paham ketika baca Alkitab. Yang ngomong di sini siapa bang? Malaikat. Ngomong sama siapa? Kepada gembala-gembala lah. Kepada gembala-gembala. Gembala-gembala itu saya tanya dulu sama abang. Gembala-gembala itu orang Samosir, orang Jawa atau orang Yahudi? Ya, orang di padang lagi ini domba. Iya, mereka itu orang apa? Apakah mereka orang Samosir, orang Batak, atau orang Yahudi? Bisa jadi Yahudi. Kok bisa jadi? Gimana bang ini? Ya, di waktu itu kan gembala-gembala di padang ya di situ di Bethlehem, bisa jadi orang-orang dekat situ lah. Iya bang, penduduk negeri itu orang apa bang? Apakah penduduk negeri itu orang Batak? Apa esensinya sih itu pertanyaan itu? Nah makanya bang, ini penting. Ini penting supaya Anda memahami bahwa anggaplah itu orang Yahudi, anggaplah mereka Yahudi. Kok anggaplah? Nggak boleh. Iya. Aduh, pantesan. Mau. Makanya begini bang, Saya nggak tahu pasti untuk menjawabnya. Karena itu saya bilang orang Yahudi. Oke, begini bang. Kalau mereka bukan orang Yahudi, mereka nggak ngerti Mesias itu apa. Coba begini bang, bayangkan begini bang. Ada malaikat datang kepada sekelompok orang Batak di Samosir abad ke-1. Taruhlah orang Batak sudah ada di Samosir abad ke-1. Orang Batak ngomong gini, Alehamuna, wahai kalian. Saya ngomong bahasa Batak bang ya. Abang orang Batak bukan? Bukan, baik. Saya anggap saja malaikat ini lagi ngomong sama orang Batak. Pasti pakai bahasa Batak. Karena kalau pakai bahasa Jawa mereka nggak ngerti. Nah, dipakailah ngomong begini yang kira-kira bahasa Indonesianya begini. Hari ini telah lahir bagi kalian Mesias. Apa Mesias itu? Ahadu Mesias. Pasti mereka mikir begitu. Makanya bang, abang harus baca ini
dengan pengertian apa yang ditangkap oleh para penggembala itu. Nggak boleh abang menangkapnya pakai pikiran orang Batak. Makanya di situ kata-kata begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Mesias, Tuhan. Kata Tuhan ini maksudnya itu Mesias itu, Bang, bukan Bapa di surga. Loh, bukankah Tuhan itu sama dengan sang sumber kan? Kalau abang bacanya Tuhan itu bahasa Indonesia memang begitu. Kata Tuhan itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya sudah sempit, Bang. Tuhan dalam bahasa Indonesia itu udah sempit artinya. Makanya, Bang, maknai Alkitab itu dengan konteksnya. Abang harus lihat yang ngomong siapa, lawan bicaranya siapa. Yang ngomong malaikat, lawan bicaranya orang Yahudi. Apa isi kepala orang Yahudi, Bang? Jangan apa isi kepala orang Samosir. Di dalam isi kepala orang Yahudi itu mereka menanti-nantikan sang pembebas. Karena mereka dijajah, Bang. Mereka itu dijajah. Otak mereka itu apa isinya? Mana janji Tuhan datangnya Mesias? Mana? Kenapa Tuhan gak kirim-kirim sang Mesias? Itu isi kepala mereka, Bang. Makanya ketika malaikat datang, hari ini kukabarkan berita baik kepada kalian bahwa telah lahir hari ini juru selamat, Mesias yang kau tunggu-tunggu itu loh. Mesias yang kalian tunggu-tunggu siang malam itu hari ini telah lahir. Mesias itu gelarnya Tuan, Majikan. Itu dikutip di dalam Mazmur 110. Makanya, Bang, waktu kita bicara Tuhan yang merujuk kepada Yesus, maksudnya adalah Sang Mesias. Bukan Tuhan Bapa di surga. Biar abang nggak bingung. Bukan bingung. Kenapa kamu bisa pisahkan antara Tuhan yang mana lagi? Tuhan hanya satu, dia sang sumber. Ini yang menjadi masalah di saat kamu analisanya yang keliru kayak gitu. Orang hanya Kristus Tuhan, ya Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Bagaimana kamu mengatakan Tuhan? Kairos itu yang Tuhan dengan Tuhan itu bahasanya tetap Baik, Tuhan nggak apa-apa. sama. Ini teman-teman penonton sendiri nanti yang menyimpulkan ya. Baik. Kita ke Yohanes. Baik, kita ke Yohanes penutup ya, Bang ya. Tuhan Kristen 3 ya, biar orang tahu aja. Baik. Ya, kalau Ya, kesimpulan Tuhan orang-orang Kristen awam ya nggak apa-apa lah. Ya namanya orang-orang awam Berarti nggak Tuhan apa. Kristen 3 ya. Biar tahu, saya mau pegang itu aja. Iya, udah saya bilang iya kok. Berarti 3 ya. Oh iya. Oke, baik. Sudah. Berarti memang kita beda. Ya. Ya, kalau orang-orang nggak paham ya nggak apa-apa, Bang. Oke. Ya, Ini siap. Bang, penutup sebentar. Saya besarin dulu ya, Bang ya. Saya besarin lagi nih, Bang. Saya besarin lagi. Oke. Kata penutup di 9.000. dalam, coba Ada- saya tunjuk dulu sama Abang ya. Menurut Ini Edis ada Yohanes 3 Tuhan pasal orang 21 Kristen, penutup. ya. Boleh saya bicara, Bang? Bukan satu. Bukan esa ya, ada 3. Boleh saya bicara? Silakan. Baik. Jadi Yohanes pasal 21 ya, Bang ya. Oke. Cek di sana. Ini adalah pasal terakhir Injil. Ya. Oke. Kita lihat penutupnya ya, Bang ya. Penutup. Ya. Maksud Injil ini ditulis. Oh, pasal 20 ya. Bentar. Sabar, Bang. Sabar. Ya. Ya, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Oke, maksudnya Injil ini dicatat. Oke. Memang masih banyak tanda lain. Abang lihat sini, Bang. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-30. Kelihatan? Ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Perikopnya udah jelas nih, Bang ya, maksudnya Injil ini dicatat. Iya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa apa, Bang? Supaya kamu percaya bahwa apa? Mana itu?
Baca aja. Nggak, abang cross check di situ. Jangan-jangan abang bilang nanti Injil saya palsu ini. Coba. Yesus bahwa mana itu? Yesuslah Mesias. Oke. Inti daripada pesan Injil ini apa, Bang? Maksudnya Injil itu dicatat supaya apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Iya, Bang. Injil itu dibuka nih, Bang. Injil itu dibuka. Saya ke atas dulu, Bang. Abang lihat sini, Bang. Injil itu dibuka di sini, Bang. Di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus. Yesus Sang Mesias. Makanya kalau abang baca memahami Injil, abang itu harus memahami Injil dalam perspektif para murid-murid. Jangan abang memahami Injil dengan perspektif sendiri. Makanya Injil itu dibuka dengan kata-kata inilah silsilah Yesus Kristus. Kristus ini Mesias, Bang, yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Inilah silsilah Yesus Sang Mesias yang akan datang itu. Nah, ditutup dengan kata tadi di dalam Yohanes pasal 20 tadi, supaya kamu percaya, nih, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-30 31. Nih. Maksud daripada Injil itu ditulis adalah ini, Bang. Nih, tetapi semua yang tercantum di sini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Kristus, Yesuslah Mesias yang akan datang itu. Nah, Mesias ini, Bang, status dia itu apa? Nih, bukalah Mazmur pasal yang ke-110. Nih, siapa Mesias itu nih? Nih, Bang. Berbahagialah orang, Markus 110. 110. Mana 110 nih? Ah, ini. Nih. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan. Nah, Tuhan yang T huruf besar semua ini, Bang. Nih. Ini bukan Tuhan yang Anda tanyakan kepada saya. Waktu Anda bilang, berapa Tuhan? Yang Anda maksud ini. Kalau Tuhan yang ini yang Anda maksud, itu Esa jawabannya. Tetapi kalau Tuhan yang Anda maksud adalah kurios, T huruf kecil, Tuhan di dalam Alkitab itu ada banyak. Begitu bagi kita, Tuhan yang huruf besar ini semua Tuhan. Mesias juga Tuhan. Makanya di sini dikatakan begini. Apa kata Tuhan? Apa kata YHWH? YHWH berfirman. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Nah, kata tuanku ini, Bang, kalau abang cek bahasa aslinya, nih ya, itu juga nih sama dengan kata yang digunakan kepada Yahweh. Nih, kita cek ya bahasa-bahasa ininya ya. Nih. Ini kalau yang Lord begini. Bentar, kita cari yang bahasa Indonesianya aja ya. Nih, Mazmur Daud. Firman Tuhan. Nah, Tuhan yang huruf besar semua ini, Bang, kalau kita klik, kelihatan di sini Yehova. Nah, demikianlah Yehova berfirman kepada tuanku. Nih, Adon. Kata Adon ini juga digunakan kepada Yahweh nih, Adonai. Sama ini, Bang. Jadi waktu Anda bertanya kepada saya, berapa jumlah Tuhan? Yang Anda maksud Tuhan yang mana? Huruf besar semua atau Tuhan yang dalam pengertian huruf kecil yang gelar? Gitu, Tentu coba. Maksudnya daripada gembala-gembala. Ya, Anda ngerti nggak ini? Saya ngomong gitu, dia ngerti atau gimana ini? Jangan-jangan dia nggak ngerti nanti. Silakan. Itu, masa Tuhan yang banyak-banyak itu, yang gerombolan itu? Gimana? Ya Tuhanlah yang sesuai dengan Kolose 1 ayat 15, yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan lah. Masa apa? Masa Tuhan yang lain?
Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Apakah kamu membantah bahwa Yesus itu adalah gambaran Allah sendiri? Gak ada saya bantah itu, Bang. kan Kapan kamu saya tidak bantah itu? akui. Kapan saya bantah itu? Iya, karena kamu tidak mengakui kan bahwa Yesus itu adalah Tuhan kedua. Tuhan kedua. Iya kan, Yesus Gak ada itu istilah Tuhan kan? kedua, Bang. Yesus Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Yang mengakui Iya, Pak. Tuhan kedua itu RK. Tuhan pribadi ke-1, kedua, ketiga itu RK. Waktu kamu tanya, jadi ada berapa Tuhan dong kalau waktu Yesus berdoa? Terus kamu akui bahwa ada 2 Tuhan dong, jadi 3 Tuhan. Kamu akui kan itu? Bang, Ini loh, sekarang saya tanya semuanya sama Anda. ada 3 Tuhan. Oke, saya tanya sama Anda. Yesus Tuhan, betul? Iyalah, Bapa di surga Tuhan, betul? betul. Apakah Yesus dan Bapa di surga itu beda atau sama? Ya sama, Sama. Berarti dua-duanya itu adalah Yesus semua. betul. Ah, kalau seperti itu kesimpulannya 1. Saya setuju dengan Anda. 1, betul. Berarti Kalau cuma 1 sama, Mesias kenapa sebentar. lagi kenapa harus Berarti 3 dong sebentar, kalau Bang. gitu? Tenang, Bang. Kamu bilang 3, gimana ini? Iya, kalau kesimpulan Anda bahwa Yesus adalah Bapa di surga, berarti kesimpulan Anda 1. Karena saya tidak menyimpulkan bahwa Bapa di surga adalah Yesus sendiri, makanya saya katakan di situ 2. Tetapi sekalipun 2, Yesus bukan Tuhan asing. Dia bukan Tuhan asing seperti Molok, ya, seperti Baal. Saya nggak tahu, saya ngulang-ngulang ini Anda ngerti atau enggak, ini saya kurang paham ya. Begini, Saya nggak seperti paham ini Bang, bahwa- begini Bang. bahwa Dengarkan dulu, dewa-dewa dengarkan Bang, itu, dengarkan, Tuhan-Tuhan dewa dengarkan. Itu saya nggak masuk di pikiran saya masalahnya. Iya, karena Anda belum membaca Alkitab itu berulang-ulang. Mungkin baru sekali 2 kali, ya nggak apa-apa. Saya maklum, seperti itu. Ya, yang jelas kamu tidak meyakini bahwa Tuhan Yesus yang Lukas 2:11 itu berarti bukan Tuhan yang dimaksud dengan Allah Bapa itu kan? Bukan. Tuhan di situ yang dimaksud adalah Mesias. Jadi Tuhan ada berapa? 1 atau 2? Ada banyak, Bang, bukan cuma 1, 2, banyak. Gimana? Iya, maksudnya Yesus itu Kalau bukan Anda Tuhan. kalau Anda maksud Tuhan di situ adalah Yahweh, itu ada 1. Kalau Anda maksud di situ Tuhan di situ Yesus, ada 1. Nggak mungkin ada 2 Yesus. Ya. Oke Jadi lah, Tuhan Anda belajar bertuhan. dulu lah. Kayaknya Anda nggak nangkap dengan maksud saya. Ya, belajar dulu. Saya juga mau Jadi ada ada 3 kegiatan, Tuhan oke? ya. Seperti itu. 3 Tuhan ya.